Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk para penonton sekalian. Perkenalkan, saya Randy Khalif Nur Rahman, NIM 114200071 dari kelas Ilmu Tanah D, akan sedikit menjelaskan mengenai bioremediasi tanah. Pertama-tama, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas segala nikmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama belajar mengenai bioremediasi tanah. Sebelumnya, untuk pendahuluan, senyawa anorganik dan organik beracun merupakan salah satu penyebab dari lingkungan terkontaminasi yang selanjutnya akan mengakibatkan pengaruh atau dampak negatif pada kesehatan dan yang tentunya akan mempengaruhi dari populasi manusia itu sendiri. Contoh kasusnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu oli bekas dari mesin, entah itu motor, mobil, dan lain-lain, yang dilepaskan seenaknya pada lahan bebas. Hal tersebut akan berpengaruh dan mencemari tanah sehingga berdampak negatif untuk perkembangbiakan tanaman, kelangsungan hidup mikroba, dan secara estetika atau pandangan tidak sedap untuk dipandang. Sumber-sumber pencemar itu berasal dari berbagai macam. Limbah-limbah yang dihasilkan tersebut terutama berasal dari kegiatan manusia. Yang pertama itu ada kegiatan industri, kegiatan medis, kegiatan pariwisata, limbah rumah tangga, dan kegiatan pertanian. Untuk yang pertama, limbah yang dihasilkan oleh industri itu dapat berupa berbagai macam hal, yaitu hasil dari kegiatan industri atau pabrik-pabrik yang dilakukan oleh manusia. Salah satu contoh limbahnya yaitu uap dari hasil produksi industri dan juga limbah-limbah lainnya. Yang kedua yaitu limbah yang berasal dari kegiatan medis, yaitu berbagai hal, apalagi di saat pandemi seperti ini, limbah-limbah yang berasal dari kegiatan medis bertambah banyak seperti masker, terus juga jarum suntik dari bekas vaksinasi COVID-19, dan berbagai macam hal lainnya. Selain itu, terdapat juga sumber pencemar dari kegiatan pariwisata, yaitu dari para turis atau pengunjung pariwisata, itu meninggalkan sampah atau limbah yang dapat berdampak pada lingkungan. Yang keempat, salah satu sumber utama dari sumber pencemar yaitu limbah rumah tangga, yaitu hasil dari limbah dari kegiatan rumah tangga atau pemukiman. Yang kelima, yaitu kegiatan pertanian, entah itu limbah dari pupuk dan lain hal yang berkaitan dengan pertanian. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu remediasi. Remediasi itu merupakan pemulihan kondisi lingkungan yang tercemar, yang sebelumnya rusak atau kurang berkontribusi, diubah menjadi sehat kembali seperti semula, dengan cara membuang atau menghancurkan senyawa kontaminasi dari lingkungan tersebut. Dapat kita lihat pada gambar ini merupakan ilustrasi dari remediasi, yaitu lahan yang sebelumnya rusak atau tercemar itu dikembalikan kembali untuk menjadi sehat dan sehingga dapat difungsikan seperti semula. Teknik konvensional yang digunakan untuk remediasi ini adalah menggali tanah yang terkontaminasi tersebut dan membuangnya ke tempat pembuangan akhir, atau juga menutup dan menampung area yang terkontaminasi dari suatu situs tersebut yang terkontaminasi. Selanjutnya,
setelah kita mempelajari atau mengetahui remediasi, kita akan mempelajari bioremediasi. Bioremediasi itu adalah remediasi dengan menggunakan organisme hidup, yaitu terutama mikroorganisme, untuk mendegradasi atau mengurangi kontaminan dari lingkungan tersebut yang dapat merusak lingkungan tadi, menjadi bentuk yang kurang beracun. Bioremediasi ini menggunakan bakteri alami dan jamur, ataupun juga dapat menggunakan tumbuhan untuk mendegradasi atau mendetoksifikasi zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Dapat kita lihat pada gambar ini gambaran dari bioremediasi menggunakan jamur, terus juga ada tumbuhan, dan juga menggunakan bakteri. Kita kembalikan suatu lahan yang rusak dengan menggunakan makhluk hidup tadi, sehingga dicapai lahan atau tempat yang dapat difungsikan semula kembali seperti biasanya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi bioremediasi. Faktor yang mempengaruhi berlangsungnya bioremediasi yaitu antara lain yang pertama konsentrasi kontaminan. Ketika konsentrasi terlalu tinggi, kontaminan mungkin memiliki efek toksik pada bakteri ini. Sebaliknya, apabila konsentrasi kontaminan yang rendah, dapat mencegah induksi enzim degradasi dari bakteri. Yang kedua ada potensi redoks dan kandungan oksigen, yaitu menggambarkan kondisi dari pengoksidasi dan pereduksi untuk bakteri atau kontaminan. Yang ketiga ada suhu, yaitu secara langsung mempengaruhi laju dari metabolisme mikroba yang mengakibatkan aktivitas mikroba tersebut menjadi cepat di dalam lingkungan. Selanjutnya ada kelembapan, yaitu mempengaruhi pertumbuhan mikroba karena mikroba membutuhkan keberadaan air yang cukup atau optimal dalam matriks lingkungan. Yang selanjutnya ada nutrisi, yaitu mikroba juga membutuhkan nutrisi untuk pertumbuhan dan pembelahan sel mikroba. Selanjutnya, teknik bioremediasi itu diklasifikasikan menjadi dua cara, yaitu dengan cara in situ dan ex situ. Pertama, in situ. Bioremediasi in situ ini melibatkan pengolahan bahan yang terkontaminasi di lokasi tersebut. Sementara ex situ melibatkan pemindahan bahan yang terkontaminasi untuk dirawat di tempat lain. Jadi in situ itu berada pada pengolahan pada tempat berlangsungnya atau tempat asli dari lahan yang terkontaminasi tadi. Kalau ex situ itu pemindahan bahan atau bahan yang terkontaminasi tadi dipindah ke dalam suatu tempat untuk dirawat dan nanti dikembalikan saat telah pulih. Yang pertama, teknik in situ. Ini terdapat berbagai macam jenis dari teknik in situ ini. Yang pertama ada bioventing, yaitu teknik dengan penambahan udara dan zat hara melalui sumur ke dalam tanah yang terkontaminasi, yang bertujuan untuk menstimulasi bakteri-bakteri alami tempatan untuk segera melakukan perombakan atau bioremediasi terhadap lahan-lahan yang terkontaminasi. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu dengan teknik biosparking, yaitu menginjeksi udara ke air dalam tanah yang bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi oksigen dan mempercepat laju gradasi kontaminan oleh mikroba atau bakteri alami. Jadi meningkatkan konsentrasi oksigen untuk mempercepat laju degradasi kontaminan atau detoksifikasi dari lahan yang terkontaminasi oleh mikroba.
Yang ketiga, bioaugmentation, yaitu menambahkan mikroorganisme alami tempatan maupun enzim ke tempat terkontaminasi. Jadi menambahkan mikroorganisme pada tempat tersebut dengan harapan dapat membioremediasi tempat yang terkontaminasi tersebut. Yang keempat ada biostimulasi, yaitu penambahan hara seperti nitrogen, fosfor, bahkan ada kalanya penambahan elemen mikro atau pemberian bahan untuk meningkatkan atau menurunkan pH yang bertujuan menstimulasi populasi dan aktivitas mikroorganisme tanah setempat. Yaitu menambahkan zat hara seperti nitrogen tadi, fosfor, atau elemen-elemen mikro yang bertujuan menstimulasi atau mempercepat populasi dari mikroorganisme tanah tersebut sehingga mempercepat laju degradasi tempat yang terkontaminasi tadi. Yang kelima ada pitoremediasi, yaitu menggunakan tanaman untuk memindahkan kandungan dan mengubah bentuk kontaminan. Jadi menggunakan tanaman, memanfaatkan tanaman untuk memindahkan kandungan dari bahan kontaminan-kontaminan tadi. Teknik remediasi yang kedua yaitu teknik ex situ. Teknik ex situ ini pemindahan bahan-bahan yang terkontaminan tadi yang dilakukan untuk perawatan, tapi tidak dilakukan pada tempat itu terjadi atau tempat aslinya. Yang pertama ada land farming, yaitu aplikasi dan pencampuran kontaminan atau limbah ke permukaan tanah yang tidak terkontaminan. Jadi pencampuran antara tanah yang terkontaminasi tadi dengan limbah yang tidak terkontaminan dengan harapan ini bercampur, kedua zat ini bercampur dan dapat terjadi remediasi sehingga kembali ke fungsi awalnya semula, sehingga terjadi degradasi kontaminan. Yang kedua ada teknik composting. Composting merupakan teknik dengan menggabungkan tanah terkontaminasi dengan bahan organik yang tidak berbahaya, seperti kotoran hewan atau limbah pertanian. Composting ini hampir mirip dengan land farming, tapi jika land farming itu pencampuran antara tanah yang terkontaminasi dengan limbah atau permukaan tanah yang tidak terkontaminasi, tapi jika composting ini pencampuran antara tanah yang terkontaminasi dengan bahan organik yang tidak berbahaya. Tujuannya sama, yaitu agar tercipta remediasi pada lahan yang terkontaminasi. Yang ketiga ada biofuels, yaitu merupakan hibrid dari land farming dan composting. Jadi kolaborasi atau pencampuran teknik pertama tadi land farming dengan teknik composting. Selanjutnya ini ada salah satu studi kasus yang saya ambil, yaitu bioremediasi tanah kontaminasi minyak bahan menggunakan sampah unggas. Bahan dan lokasi penelitian, sampel tanah untuk percobaan dikumpulkan dengan skop di permukaan tanah antara kedalaman 0 sampai 45 cm, kurang lebih lebarnya 0,2 cm, dari bagian pembuangan minyak bekas di bengkel mekanik di Federal Government Girls College Road Junction, Angbawa, Kota Benin, negara bagian Edo. Kotoran unggas diperoleh dari peternakan unggas Universitas Benin di kampus Ugbowo di Kota Benin, negara bagian Edo, dan dikeringkan dengan udara. Metode dari penelitian ini yaitu sampel tanah dihomogenkan dan disaring menggunakan ayakan sehingga butir-butirnya 2 mm dan ditimbang di laboratorium pH dan TpH tanah. Kandungan bahan organik total dan isolasi dan identitas mikroba ditentukan pada sampel tanah, sedangkan pH, isolasi, dan identitas mikroba ditentukan pada serasah unggas. 2,5 kg sampel tanah adalah diukur ke dalam 7 ember barang pecah
belah prafabrikasi dengan tinggi 2 kaki kali 2 kaki dan 1 kaki yang dirancang khusus untuk penelitian dengan perforasi untuk memungkinkan pengumpulan lindi. Biosel tersebut diberi label PL 10%, PL 20%, PL 30%, dan kontrol dan diulangan. Hasil dari penelitian tadi, olimisin terdiri dari hidrokarbon kompleks dan senyawa organik lainnya, serta konstituen orga-logam yang digunakan sebagai oli pelumas untuk memastikan kelancaran pengoperasian mesin. Nah, dari oli tadi, bekas dari oli tadi, jika dibuang secara tidak benar, membuat lingkungan yang terkena dampak tidak layak untuk digunakan atau mengalami disfungsi dalam pemanfaatannya, yaitu dengan mengubah sifat mikroba tanah, kandungan oksigen, dan ketersediaan nutrisi. Dalam penelitian ini, penurunan TPH atau total petroleum hidrokarbon terjadi secara bertahap dan lebih cepat pada 3 minggu pertama jika dibandingkan dengan minggu-minggu terakhir. Nah, mikroorganisme ini memainkan peran penting dalam degradasi polutan lingkungan. Bioremediasi sangat ditingkatkan dengan adanya keanekaragaman mikroba yang bekerja bahkan dalam kondisi ekstrim dan konsentrasi polutan. Jadi adanya keanekaragaman berbagai mikroba ini menyebabkan peningkatan bioremediasi atau percepatan dari bioremediasi. Namun, pertumbuhan mikroba dan metabolisme di daerah yang terkena dampak dapat dikurangi dengan sejumlah faktor seperti pH, suhu, konsentrasi polutan, kadar air, konduktivitas, kandungan oksigen, ketersediaan nutrisi, dan bioavailabilitas dan properti dari media tanah yang terkena dampak. Jadi mikroba-mikroba tadi metabolismenya di daerah tersebut dapat berkurang karena faktor-faktor tadi seperti pH, suhu, konsentrasi polutan, kadar air, dan lain-lain. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu keuntungan dari teknik bioremediasi. Yang pertama itu teknik ini tidak mahal atau tidak memerlukan biaya yang cukup banyak untuk melakukannya. Yang kedua, tidak menghasilkan limbah yang baru. Jadi tidak menghasilkan limbah baru atau masalah baru akibat dari teknik bioremediasi ini. Yang ketiga, dapat bekerja pada senyawa organik dan anorganik. Yang keempat, dapat dilakukan in situ maupun ex situ, seperti yang saya jelaskan tadi, dapat dilakukan di tempat tersebut, maupun dapat dilakukan dengan pemindahan bahan-bahan terkontaminan. Yang kelima, mudah diimplementasikan dan dikelola. Kerugian bioremediasi, yaitu polutan mungkin tidak berbahaya untuk salah satu spesies, tapi berbahaya untuk spesies lain. Jadi tanah-tanah yang terkontaminan terus di bioremediasi atau dikembalikan ke fungsi semula tadi, itu mungkin untuk beberapa spesies tidak berbahaya, tapi ada spesies yang mungkin dapat terdampak akibat dari bioremediasi tadi. Jadi belum sepenuhnya dapat digunakan atau dipastikan tidak berbahaya untuk semua spesies. Jadi ada beberapa spesies yang mungkin berbahaya pada teknik lahan yang telah di bioremediasi tadi. Yang selanjutnya, kerugian kedua, mikroorganisme perombak menginginkan kondisi lingkungan yang spesifik. Jadi hanya pada lingkungan spesifik saja mikroorganisme yang digunakan untuk bioremediasi tadi dapat berkembang. Yang ketiga, memakan waktu yang panjang untuk meremediasikan, jadi perlu waktu yang cukup panjang. Yang keempat, terbatas hanya pada daerah perakaran saja, jadi hanya dapat dilakukan pada daerah perakaran saja. Yang kelima, tanaman yang dipanen pada daerah diremediasi dikategorikan sebagai limbah berbahaya. Jadi hasil dari tanah yang awalnya terkontaminasi terus diremediasi, itu tanaman yang dihasilkan itu digolongkan sebagai limbah yang berbahaya. Yang keenam, mungkin dapat menjadi rantai makanan. Jadi dapat mengancam rantai makanan spesies karena mungkin bisa saja
dimakan oleh berbagai spesies sehingga dapat menjadi rantai makanan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan jelaskan mengenai bioremediasi tanah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.